Harry Pras, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Ternyata saya salah sangka, teman-teman. Dari dulu ketika beliau ini nantangin saya duel, kalau saya kalah duel, maka saya harus minta maaf kepada ulama seluruh yang pernah saya bahas, satu. Terus yang kedua, tutup perguruan pencaksilat Garuda Indonesia anti khurafat. Dua persyaratan ini sebenarnya sangat mudah untuk saya turuti. Cuman, kalau persyaratannya hanya di satu pihak, maka tidak adil. Makanya, kita harus punya sama-sama persyaratan. Untuk apa? Untuk membuktikan siapa di sini yang mau fight di dalam jalur yang benar dan siapa yang di jalur salah. Ya. Tapi ketika saya ajukan persyaratan saya, dia mundur, teman-teman. Tidak berani. Saya tidak peduli mau dijatuhkan, kayak mau dibunuh, mau diapain, saya tidak peduli. Karena kondisi saya sekarang ada di jalan jihad. Melawan pembodoh, penipu, pendawir, pendusta, berjubah agama. Yaitu para habib, gus-gusan, mama-mamaan, yaitu Mama Gufron, yang dimana poin utama video ini adalah terfokus kepada Mama Gufron. Kemarin, saya menyangka bahwa warga PSHT ini, yaitu Adi, beliau membela para habaib atau Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat, guru sekumpul dan lain sebagainya. Ternyata saya jadi terpikirkan bahwa pernah ada satu momen seorang ketua umum PSHT duduk bersama Mama Gufron, dan yang paling hebatnya menganggap Mama Gufron terhormat dan kiai. Izin kami duduk. Yang saya hormati Kiai Haji Mama Gufron beserta seluruh jajaran pengurus pondok pesantren Unik. Makanya kata Rasulullah, ma faqali inna rahmatan la kalima fi Allah. Nanti makoli itu harus ada makola. Betul nggak? Ingat loh, Cok, yang kamu gitu kan itu ulama, punya jamaah, punya umat yang menghargai ilmunya. Lawan lo sekarang adalah Zenwok, bukan ulama, bukan ustadz. Zenwok. Jadi ada bukti video ini yang dimana orang-orang tidak bisa menyangkal bahwa memang kemungkinan ada hubungan di antara mereka. Kita mau berhusnuzon ataupun bersuuzon, semuanya dari fakta yang kita lihat. Mama Gufron banyak mendapatkan penghargaan dari instansi pemerintahan. Bahkan dia menjadi Dewan Penasehat di MWCNU kalau tidak salah. Ingat loh, Cok, yang kamu gitu kan itu ulama, punya jamaah, punya umat yang menghargai ilmunya. Jadi, kemungkinan besar dugaan saya benar bahwa Adi ini menantang saya karena saya sangat getol membahas kengibulan, penipuan, kedustaan dari Mama Gufron. Jadi dia mungkin sakit hati. Karena apa? Dari penampilannya ketika menantang Harry Pras, dia menggunakan belangkon. Ingat loh, Cok, Ada pondok yang kamu gitu pesantren kan pun itu ulama, sama ibu punya jamaah, sama bapaknya punya diajak umat bulan. yang Hei, menghargai jangan ilmunya. ngaji di Gufron, sesat. Yang sesat itu mana? Betul atau tidak? Padahal Unik itu membantu pemerintah, mengeringkan pemerintah. Salam Pancasila. Apakah ada hubungannya membela Mama Gufron? Kalau Harry Pras kalah duel dengan Adi ini, maka Harry Pras harus sungkem minta maaf kepada Mama Gufron. Dan apa yang diucapkan oleh Adi ini banyak benarnya, teman-teman. Benar bahwa Mama Gufron banyak jemaahnya. Yang kamu gitu kan itu ulama, punya jamaah, punya umat yang menghargai ilmunya. Perhatikan, kita tampilin videonya. Jemaah Mama Gufron ribuan. Dan bahkan banser-banser cium tangan kepada Mama Gufron. Yang kamu gitu kan itu ulama, punya jamaah, punya umat yang menghargai ilmunya. Mama Gufron punya banyak jemaah. Jadi ada betulnya yang disampaikan oleh Adi bahwa Mama Gufron banyak jemaah. Terus yang kedua, ilmunya banyak diambil oleh umat. Betul. Masya Allah, Indonesia masih punya ulama yang peduli dengan kita yang jauh seperti ini. Beliau beberapa kali menerima tawaran dari negeri Lebanon, menerima tawaran dari negeri Jordan untuk pindah ke Jordan. Kira-kira kalau Abuya pindah ke Jordan boleh? Sudah tidak ada lagi orang tua kita di Indonesia ini yang mampu, yang mau mentirakati, yang mau mentawajuhi kita semuanya. Bahkan beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita. Bukan enak? Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir,
Marrobuka, jawab aja Gufron. Yang ngambil ilmu dari Mama Gufron tidak sedikit, banyak. Bahkan saking diambilnya ilmu Gufron, ludah Gufron pun ditelan sama muridnya. Kaki Mama Gufron dicium-cium sama santriwati. Jadi semua benar apa disampaikan oleh Adi ini, bahwa Mama Gufron jemaahnya banyak, ilmunya diambil, barokahnya diambil, keramatnya sangat hebat, dan bahkan bisa memarahi mungkar nakir. Santai lah. Oh, ini ada yang meninggal, disolatin di sini. Tanggung jawab saya. Solatkan. Saya langsung lihat dulu mungkar nakir. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Loh iya, karena saya mati dulu. Jadi kurang istimewa apa lagi Mama Gufron buat Adi beserta kawan-kawannya. Kasihan sebenarnya teman-teman. Indonesia ini banyak terbodoh-bodohi oleh orang berbungkus keramat, berbungkus wali-walian, menjedup-menjedupan, sehingga apa, negara kita belum maju-maju. Karena masih terjebak dengan wali-wali menjedup, wali kutub, dan orang-orang seperti Mama Gufron dipercaya ribuan orang, bahkan ratusan ribu mungkin. Jadi tidak perlu malu-malu. Ya Adi ya, Anda tidak perlu malu-malu dengan mengatakan, enggak, saya tidak membela ulama A, Kiai A, Ustadz A, atau Ustadz B, C, D, E. Jadi saya tegaskan, saya tidak membela Ustadz A, Ustadz B, atau ulama manapun secara membabi buta. Kalau tidak membela siapapun, terus buat apa Anda mengucapkan kalimat Harry Pras, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar bagus tidak? Kera-kera bersorban. Cakep tidak? Jahanam. Nasihatnya luar biasa tidak? Kamu bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Lawan lo sekarang adalah Zenwok, bukan ulama, bukan ustadz. Zenwok. nggak perlu malu-malu. Gerak-gerik, penampilan, cara menyebut saya harus minta maaf kepada seluruh. Ya seluruh memang. Karena apa? Semua yang saya bahas, kalau tidak sepemikiran dengan Gufron, sepemikiran dengan Habib. Ya betapa lucunya. Tapi di sini saya juga punya banyak teman PSHT. Dan teman-teman PSHT saya juga mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Adi. Karena di antara mereka juga banyak yang tidak setuju atau tidak ikut Habib. Jadi jangan kira orang seperti Adi ini disupport oleh orang-orang PSHT juga. Tidak teman-teman. Dan begitu pun dengan ketua umumnya yang menganggap Mama Gufron sebagai kiai yang terhormat. Jangan anggap seluruh warga PSHT setuju dengan ucapan itu. Jadi mau bagaimana lagi? Apakah mungkin seorang seperti Adi percaya kepada Mama Gufron? Mungkin saja. Karena seperti Charlie pun, Charlie itu ST12 menganggap Gufron wali. Bikin video klip dengan. Jadi memang sekarang ini zaman dagelan teman-teman. Orang konyol, sontoloyo, pembodohan, penipu jadi ulama. Sedangkan orang yang menempuh pendidikan di Mekah, Madinah, pulang ke Indonesia, diteriaki Wahabi-Wahabi. Sedangkan yang berteriak Wahabi-Wahabi seperti, oh nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. ya Gufron. Dan banyak lagi kawan-kawan sejenis dengan Gufron ini. Hobi teriak Wahabi. Tapi pemikirannya halu, khurafat, nipu. Dicatat itu. Jadi sekali lagi teman-teman, di sini saya tidak menyatakan bahwa seluruh warga PSHT seperti Adi ini hanya perkiraan dari Harry Pras saja. Bahwa Adi membela Mama Gufron. Kalau menurut kalian bagaimana? Komentar di bawah.